Shalom. Ada siapa nih yang join di sini? Shalom, Maria. Ada Ranugroho. Halo. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Wave dulu deh, bentar sambil ngetik. Jangan lupa. Shalom Kak Wiwit, apa kabar? Ada siapa aja nih, lihat-lihat dulu. Shalom Sakura, Abewaya. Sudah pada bisa misa offline belum nih? Nah, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya dengan Camin R. Nah, biasanya kalau di MDM-an nanti ada Camin R, itu saya. Nama saya Rusli, kebetulan salah satu mimin atau Camin di acara Karis Indonesia Conference 2021 ini. Nah, minggu depan, kebetulan Sabtu depan ya, tanggal 16 sudah cepet banget. Seminggu lagi, malah 6 hari lagi. Jadinya acara utamanya yaitu Charis Indonesia Conference 2021, konferensi karismatik pertama di Indonesia yang paling besar seharusnya ya, akan digelar. Nah, mulainya nanti hari Sabtu, itu sekitar jamnya dan jadwalnya stay tune aja di Instagram kita. Jadi nanti di sana akan ada informasi-informasi lebih lanjut. Sambil wave-wave cawan-cawan nih, di sini ada siapa? Ada Cawan Fani, ada Kakak Mercidea nih. Ada Cawan Johan Sudanta. Nah, sebelum-sebelumnya di sharing juga mungkin di awal dulu sempat ada Caminila dengan Om Tenoyo, itu dari CFM, dari Catholic Family Ministry Jakarta. Kemudian ada Camin Cecil bersama dengan Ko Kelvin dan juga Cik Grita dari komunitas Emmanuel Jakarta. Lalu ada Camin Wiwit dengan Pak Budi dari BPN PKKI atau Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Kemudian yang terakhir kemarin ada Camin Aleso 2 kali berturut-turut minggu lalu bareng LOJF dengan Kodev dari komunitas Light of Jesus Family, dan baru kemarin malam sama Cicika dari komunitas Domus Cordis. Nah, malam hari ini kita akan kedatangan tamu nih. Cuma sebelum saya lihat dulu sudah join di sini atau belum. Sepertinya masih belum. Oke. Nah, mungkin sebelum mulai, belum pada misa offline juga ya. Sama sih, saya juga kebetulan belum bisa misa offline. Mungkin semoga minggu depan ya sudah mulai bisa misa offline juga. Tapi walaupun belum misa offline, tiap hari nih saya juga sering ikutan buka aplikasi yang sangat recommended lah sekarang, yaitu e-Katolik. Di situ biasanya saya dengerin Fresh Juice hariannya, dan juga ada bacaan harian dan renungan harian juga. Jadinya apps e-Katolik ini sangat membantu sih, terutama pada saat pandemi ini ya, yang kita mungkin susah
misa harian secara offline dan langsung. Tapi dengan adanya apps e-Katolik ini cukup membantu. Halo, halo cawan Mercidea, halo cawan Novi Mings. Sudah join sahabat KTM. Nah, kita langsung aja nih. Invite tamu spesial kita malam hari ini dari komunitas Tritunggal Maha Kudus. Ketahuan deh Camin R ya. Bentar. Nah, Ya, shalom halo. Tante. Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Terima kasih, Rusli. Iya, terima kasih Tante sudah meluangkan waktunya ya bareng Camin dan juga cawan-cawan di sini. Kita ada beberapa cawan nih sekarang. Ada Uh, 8 cawan. Jadi Tante El sekarang lagi di mana nih Tan? saya lagi di Surabaya. Di Surabaya. Wah, luar biasa kita. Jadinya memang kegiatan ini memang dari kalau lihat-lihat postingan Instagram selalu tuh di istilahnya dari Sabang sampai Merauke. Jadinya dari Betul. mana-mana ada dan ini cukup merepresentasikan saya dari Tangerang dan Tante El juga dari Surabaya ya. Gitu. Mungkin Iya, mungkin boleh perkenalan dulu Tan untuk misal tentang Tante sendirilah atau tentang komunitasnya juga boleh kenalan dulu mungkin supaya iya. cawan-cawan pada kenal nih. Kalau saya join KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus tahun 1908 1994. Jadi 1994. Wow. Wow, ya berapa tahun? luar biasa. Ya, Oh, ya. berarti sudah hampir 30 tahun ya, Tan? 27 tahun ya. Nah, jadi Iya. ya saya tapi bersyukur sih waktu itu awal pernikahan. Terus saya udah join di KTM. Jadi segala macam masalah-masalah waktu ada di awal-awal pernikahan itu banyak saya atasi, saya tangani di dalam iman gitu. Karena di Betul. dalam KTM saya diajar mendapat pembinaan gitu. Spiritualitas. Nah, Di jadi 20. KTM kan spiritualitasnya karismatik dan karmel. Jadi selain kita sungguh-sungguh terbuka pada kuasa Roh Kudus dalam hidup sehari-hari ya, jadi bukan hanya soal pelayanan, kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, tapi dalam hidup keluarga juga, dalam pekerjaan, dan juga spiritualitas karmel. Nah, spiritualitas karmel ini yang membuat saya juga lebih mencintai keheningan. Jadi Oke. ya kalau kita karismatik memang kan bukan soal tepuk tangannya saja, bukan soal excited, tapi juga bagaimana dalam keheningan kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Oke. Nah, ini cukup menarik ya, Tan. Karena mungkin dulu sebelum saya juga kenal karismatik, itu taunya karismatik itu intinya adalah eh, praise and worship. Jadinya kita tepuk-tepuk, kita istilahnya Hmm, menyanyi, terus ada band dan semuanya. Itu pengetahuan saya tentang karismatik sebelumnya. Nah, ternyata karismatik sendiri juga keheningan juga ya, Tan ya sebenarnya. iya, jadi memang kan kalau kita lihat unsur karismatik itu ada dua. Ada aspek teologis, ada aspek sosiologis. Jadi kalau aspek teologis itu adalah bahwa karismatik itu intinya kan dari kata karisma. Karisma itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Jadi sebenarnya aliran karismatik itu adalah orang-orang yang bergerak dengan keterbukaan pada kuasa Roh Kudus dan karunia Kudus. Nah, itu intinya itu. Sedangkan aspek sosiologis itulah yang kita sebut tepuk tangan, lagu-lagu yang mungkin lebih pop rohani, kemudian juga Betul. ekspresi itu kan bentuk luar ya, atau kemasannya atau bungkusnya. Itu yang kita sebut aspek sosiologis. Tetapi yang inti sebenarnya aspek teologisnya, yaitu bahwa kita sebagai orang Katolik mengandalkan kuasa Roh Kudus, terbuka untuk hidup kita itu dibimbing sepenuhnya oleh Roh Kudus itu. Betul. Mantap sekali sih, senang dengarnya. Emang luar biasa, Tan. Terus
mungkin sebelum lebih lanjut lagi, boleh nggak sih Tan kenalan singkat tentang Tante sendiri? Jadinya sekarang mungkin jadinya kegiatannya gimana, terus apa aja mungkin singkat aja supaya kita juga lebih kenal lagi nih sama Tante. Ya, saya sekarang lagi ngambil tiga teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana di Malang. Tapi karena Oke. WFH ya saya bisa berada di mana aja. Jadi ini tahun ketiga saya mengambil doktoral teologi dan itu Wow. apa ya, doktor maksudnya ini adalah program doktoral pertama di Indonesia untuk teologi Katolik itu oleh STFT Widya Sasana Malang. Oke. Dan juga mengajar para frater. Kegiatan saya ya banyak memang di KTM. Selain saya juga sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang. Oke. Wah, ya mungkin saya juga waktu itu nggak ngerti kalau ternyata Ketua Komisi Kitab Suci itu biasanya Romo. Kalau tahu gitu ya saya nggak terima gitu. Ternyata setelah baru saya ngerti waktu pertemuan loh kok satu-satu perempuan ya saya gitu, yang lainnya kan Romo, Ketua Komisi. Ya tapi ya udah di ya saya bersyukur bisa belajar banyak, bisa keluar dari zona nyaman juga. Luar Artinya itu kan biasa sih. sebenarnya terlalu tinggi ya buat saya. Apalagi kegiatan di KTM udah banyak. Tapi ya diberi kesempatan ya saya belajar gitu. Betul. Mungkin itu Tuhan yang manggil juga sih ya Tan pastinya. Ya, tapi saya selalu juga diskusi dengan suami dulu nih kalau ada pelayanan. Karena kan semua pelayanan baik ya, cuma kan tidak semua untuk kita gitu. Jadi untuk seleksi-seleksinya kadang-kadang kalau bingung ya saya patokannya kalau suami ngizinin ya udah berarti bolehlah gitu. Oke. Fellowship kan Betul, betul. itu salah satu jalan yang paling aman untuk mengenal kehendak Tuhan gitu. Jadi ya saya Iya. taat aja sama suami lah untuk hal-hal yang ya seperti ini gitu. Iya, gimana pun juga tetap harus discern juga ya Tan. Jadinya Ya, dengar-dengar ya, suara-suara juga, bukan hanya suara kita sendiri. betul. Karena waktu kita kan terbatas dan kita harus punya prioritas gitu supaya kita nggak menyimpang dari tujuan utama kita yang Tuhan rencanakan buat kita gitu. Super sekali. Tujuan utama yang Tuhan rencanakan untuk kita. Ya, Super. Tan. karena banyak sana sini akhirnya kita lupa tujuan kita yang utama itu apa gitu. Iya, terima kasih Tan. Terus Iya. mungkin kita pengen ngobrol, mungkin kita ngobrol santai aja ya, jadinya terkait KTM sendiri. Nah, kalau KTM sendiri atau Komunitas Tritunggal Maha Kudus itu berdirinya itu sejak kapan ya Tan? Terus mungkin bisa cerita singkat tentang tujuannya, mungkin visi atau misi itu gimana sih, sama kegiatan sekarang fokusnya gimana? Mungkin dulu awalnya kegiatan fokusnya lebih seperti apa, terus pasti kan ada perkembangan sampai sekarang mungkin seperti apa? Mungkin boleh cerita juga tentang KTM, Tan? Ya, didirikan tanggal 11 Januari tahun 87 oleh Romo Yohanes Indra Kusuma. Jadi waktu itu banyak sekali sudah orang yang mengalami pembaharuan karismatik di Indonesia, tetapi kan wadahnya belum ada. Orang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, kan berkobar-kobar kan semangatnya untuk melayani. Tapi kan mungkin dalam gereja waktu itu masih belum ada wadah. Nah, sehingga banyak juga akhirnya yang keluar dari gereja Katolik, pindah ke gereja lain yang bisa menerima aliran rahmat ini gitu. Bentuk dan model ekspresi seperti karismatik. Nah, jadi waktu itu Romo Yohanes melihat hal ini, dia mendirikan komunitas Tritunggal Maha Kudus untuk ya ibarat menjadi wadah dan pembinaan. Karena setelah kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kita dibaharui, kita punya semangat berkobar untuk melayani, kan nggak bisa dilepas gitu aja. Karena orang harus terus bertumbuh, mencari terus jalan yang eh, sehat, yang aman untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Nah, itu perlu pembinaan teologi Katolik yang baik, yang sehat, untuk mendukung pertumbuhan dan pelayanan yang karismatis. Nah, disinilah wadahnya. Komunitas Tritunggal Maha Kudus itu memberi pembinaan yang
ibaratnya komplit lah sesuai dengan pertumbuhan iman anggota. Makanya ada tahap-tahap keanggotaan, diberikan dasar-dasar spiritualitas, karismatika, iman Katolik, apologetika, dan segala macam hal yang diperlukan untuk hidup rohani yang lebih sehat dan teologi yang 100% Katolik. Jadi kita di KTM itu ditanamkan iman Katolik yang betul-betul harus murni 100%. Jadi makanya banyak pembinaan-pembinaan tentang itu. Nah, lalu kemudian sekarang sih udah berkembang di banyak negara, di hampir 4 benua ya, kecuali Oh, dari 4 benua dalam oke. sekitar ada 835 sel. Satu sel terdiri minimal 4 orang, 15 dan 20 orang lah ya. Kalau sudah lebih dari 20 ya Wow. membelah supaya kita terus menyegarkan, terus ada semangat meditasi untuk juga mewartakan dan menarik orang lain juga untuk mengalami kasih Tuhan. Karena visi misi KTM itu kan mengalami sendiri dulu kehadiran dalam kuasa Roh Kudus ya, mengalami sendiri, menghayati sendiri kehadiran Allah yang menyelamatkan dan penuh kasih, dan juga sampai pada persatuan cinta dengan Tuhan yang merupakan tujuan hidup Kristiani, serta juga nggak sampai untuk diri sendiri aja, mengajak orang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi kita kan juga melayani seperti kita ngadakan Karis Conference ini kan untuk membagikan rahmat yang sudah kita alami gitu. Di Betul. luar negeri sendiri sih ada 241 sel. Di Oh, luar, wow. ya ada di Malaysia, di Singapura, Australia, Jerman, di Eropa, terus Amerika Serikat dan Kanada, serta Vietnam dan Taiwan. Itu Oh, eh, oke. di luar negeri seperti itu, Mm-mm. seperti di Tapi Malaysia. memang betul sih Tan, maksudnya ketika Tante bilang juga tadi, kita harus merasakan dulu Ya, ya, istilahnya kasih Allah dalam diri kita. Baru kita paham seperti apa, terus tetap kita juga butuh komunitas juga ya Tan, ya, dimanapun juga untuk istilahnya memupuk, terus menumbuhkan lagi, baru kemudian kita bisa berbagi juga kepada orang lain karya dan kasih Tuhan itu. nah, bertumbuh itu juga termasuk di proses ya, dipotong, dibersihkan. Nah, itu lewat komunitas. Jadi sel. Sel itu mau nggak boleh kita tuh, oh aku nggak pengen, aku nggak suka di sini, nggak suka sama si, aku mau pindah aja. Iya, Nggak tuh. Itu artinya kan kita cuma cari seneng tapi kita nggak bertumbuh ya. Nah, betul sih. kita lari, kita nggak diproses gitu. Tapi kalau kita mau bertahan, mau belonging satu sama lain di dalam sel, di situ kita akan mendapatkan buahnya. Walaupun nggak gampang untuk hidup bersama, berteman dengan orang yang punya latar belakang yang beda, tapi kita melayani sama-sama, kumpul terus. Nah, tapi di situ akhirnya kita lebih kenal nih diri kita. Oh, aku nih masih sombong ya. Dikritik dikit aja kok udah marah. Nggak dihargai kok udah cemberut. Nggak di, nggak di, ada yang nggak enak dikit lalu kemudian mundur. Oh, itu berarti pelajaran buat kita. Berarti aku belum dewasa dalam hidupku. Berarti ya jangan kita belajar di situ bahwa kita yang masih harus banyak diproses. Gitu. Iya. Dengar kata-kata Tante barusan itu kayak ditampar kiri kanan kiri kanan. Ya kita semua ngalamin gitu kok. Saya juga sakit, ada nggak seneng, Iya. ada jengkel. Tapi karena kita diajarin untuk tetap setia, ada juga unsur ketaatan. Karena kan di situ di sel itu ada pelayan sel, kemudian ada wilayah, itu 5 sel itu menjadi satu wilayah, 5 wilayah menjadi satu distrik, lalu satu distrik-distrik itu berkumpul dinaungi dalam satu provinsi namanya. Provinsi itu perkeuskupan. Lalu baru di atas itu ada Dewan Pelayan Umum. Nah, saya sekarang ini melayani sebagai wakil di Dewan Pelayan Umum. Nah, ini Dewan Pelayan Umum itu mencakup Indonesia dan seluruh negara yang lain di luar Indonesia. Nah, jadi strukturnya seperti itu. Kalau ada masalah di sel, kita naikkan ke wilayah. Wilayah ada masalah, naikkan ke provinsi. Jadi ada berjenjang supaya ya gimana ya bisa lebih efektif lah itunya pembinaannya. Betul, Ya, betul. iya.
kita semua jatuh bangun, jatuh bangun. Pasti. Sama juga kita juga memang dipaksa untuk istilahnya balik lagi taat juga ya Tante. Jadinya saya juga kalau nggak salah itu di sel KTM pun juga ada istilahnya komitmen. Nah, ada beberapa komitmen yang sebenarnya itu juga cukup nggak sepertinya simple, tetapi ketika dilakukan itu Ya, lebih gampang untuk larinya daripada melakukannya gitu. betul. Karena cinta itu butuh waktu ujian diuji oleh waktu ya. Jadi kalau awal-awal kita itu semangat hanya 3 bulan, bulan, nah itu mungkin cinta yang harus masih emosional banget ya. Tapi ketika kita melewati kekeringan, kita melewati sakit-sakit, pahit-pahit, itulah di situ kita diuji. Cinta kita sejati nggak terhadap Tuhan lewat komunitas yang kita pilih. Kalau kita masih mau tetap di situ, nah kita sedang belajar untuk bertumbuh dalam cinta yang lebih sejati. Maka orang pacaran kan juga gitu. Kalau di Betul. saat-saat yang seneng-seneng aja, itu belum cinta namanya. Itu sih masih aku cinta kamu karena aku butuh kamu. Tetapi kan yang kita mau itu adalah aku butuh kamu karena aku mencintai kamu. Jadi aku ingin membagikan, memberikan. Nah, itu yang kita mau supaya kita ada expand dari diri kita itu semakin luas ya, semakin bertumbuh kepribadian kita. Iya, luar Jadi, biasa nih. ketaatan itu buat saya sih penting. Kalau kita mau taat sama Tuhan yang nggak kelihatan, ya lewat manusia yang ada di hadapan kita gitu. Yang mungkin lebih senior daripada kita, yang mungkin lebih duluan melewati jalan yang kita tempuh. Karena jalan hidup rohani itu kan licin. Licin itu artinya mudah terpleset. Karena kalau kita udah lama, kita bisa berdoa, kita bisa punya nubuat, visi, dan lain sebagainya. Lalu kita nganggap diri kita udah paling benar. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita nggak ada yang mendampingi. Karena benernya kita, oh aku pokoknya dapat dalam doa itu gini, gitu. Nah, ini hati-hati jangan sampai itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, inilah kita Iya, ya. dibentuk lewat kerendahan hati karena ketaatan. Kalau kita taat, ada karunia-karunia berkembang karena Tuhan lebih aman untuk memberikan banyak karunia kepada orang yang rendah hati. Nah, salah satu cara untuk rendah hati yaitu lewat ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Sesama anggota kita yang kita pilih untuk menjadi pelayan gitu. Luar biasa ya. Dan Setuju lewat banget nih. Mm-mm. Nah, kadang-kadang ada mungkin orang atur, kadang-kadang ada orang bilang, ah kalau doa aja pakai diatur, nggak mau ah. Nah, tapi kadang-kadang kita juga memang butuh disiplin gitu. betul. Tapi kan kadang-kadang mengikuti hati sendiri itu ya di mana patokannya gitu. Kadang-kadang ya kita butuh ke orang lain. Iya, betul, Tante. Sebagai pengingat, kita benar-benar butuh patokan Mm. lah, guidance. Betul sekali setuju. Nah, mungkin mau ngingetin cawan-cawan juga, kalau ada pertanyaan, di kanan bawah itu ada logo tanda tanya. Nah, di situ bisa masukin pertanyaannya di situ. Jadi ya, kalau ada tanya-tanya nih tentang KTM, kegiatannya seperti apa, atau mungkin penasaran terkait kegiatan-kegiatan yang lainnya di Oh, Karis Indonesia juga, silahkan nanti langsung tanyakan di sini, nanti kita bahas waktu sesi Q&A. Nah, mungkin ini kan pengen kalau kita apalagi di zaman sekarang ya, jadinya istilahnya ketika kita ngomong nih, saya lagi lembur, itu rasanya itu seru banget, rasanya istimewa banget ya. Ketika orang semakin sibuk, itu semakin berguna, istilahnya seperti itu, tanda kutipnya semakin berguna. Nah, cuma gimana sih dengan kesibukan yang ada, jadinya entah itu bekerja, entah itu kuliah, entah itu pelayanan bahkan, dan kita memfokuskan diri pada kesibukan itu, tapi gimana sih caranya supaya kita tetap juga mau mendengar dan juga bisa merasakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita gitu. Itu yang saya sendiri pun sebenarnya struggle gitu kan. Mungkin ada sharing atau mungkin ada tips gimana sih? betul. Jadi memang di KTM itu ada komitmen berdoa 1 jam sehari di luar misa harian ya. Nah, jadi doa 1 jam sehari itu termasuk doa hening. Kenapa itu penting? Karena memang kalau kita udah melakukan menjadi suatu hal yang biasa,
kita biasa lakukan, itu akan menjadi ada relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita dicemplungin di dunia yang rame, hati kita itu tetap punya ruangan yang hening, di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Sewaktu-waktu kita pusing nih, banyak masalah, nggak ngerti bagaimana solusinya, kita cepat-cepat bisa masuk lagi ke dalam ruang hati kita yang hening itu. Karena keheningan itu sudah tercipta di dalam hati kita lewat proses berdoa setiap hari selama 1 jam. Jadi setelah kita lewati mungkin setahun, 2 tahun, 6 bulan, itu kita pasti mudah kontak dengan Tuhan. Jadi begitu masuk doa, kita bisa nyambung dengan Tuhan. Keluar dari doa, tetap ada keheningan, tetap ada kontak dengan Tuhan. Walaupun kita lagi nyetir, kita lagi dalam party gitu, atau kita lagi belanja, ada kontak itu dengan Tuhan. Jadi menciptakan keheningan dalam batin itu lewat proses. Prosesnya apa? Doa 1 jam 1 hari, baca sabda Tuhan. Jadi di dalam doa 1 hari 1 jam itu termasuk juga Lectio Divina, jadi nggak lama-lama banget kok. Lectio Divina mungkin setengah jam, 15 menit, sisanya bisa doa hening, doa Yesus. Nah ini tanpa sadar kita nyebutin Yesus terus dalam hati, nggak bentuk kata-kata, tapi sudah merasakan Yesus yang terus-menerus hadir. Itulah yang disebut hidup di hadirat Allah. Itu yang juga menjadi moto KTM, hidup di hadirat. Betul. Iya, setuju sangat. Salah satu hal di KTM yang saya paling suka itu adalah ketika doa Yesus itu pertama kalinya saya belajar bukan hanya berdoa itu bukan memohon, berterima kasih, tetapi sekedar hening, Hadir. hadir, merasakan, dan justru di saat itulah benar-benar kita bisa akhirnya mendengar sebenarnya Tuhan itu mau ngomong apa sih ke kita. Ya, betul. Makanya salah satu KTM yang ciri khasnya juga, atau bukan ciri khas ya, kegiatan adorasi itu dilakukan Ya. waktu zamannya offline tuh, adorasi di paroki-paroki, penyelenggaranya KTM. Kemudian retret-retret, KTM juga menyelenggarakan, retret luka batin, dan lain-lain lah. Kemudian kita juga aktif di paroki, sesuai dengan karisma yang diberikan lewat komunitas, itu antara lain adorasi, mendoakan orang lain, ikut dalam liturgi, juga di dalam adorasi gereja sesuai dengan kebutuhan paroki dan keuskupan. Iya, Itu. setuju. Jadinya walaupun mungkin di sini banyak cawan-cawan yang masih milenials atau mungkin yang lagi aktif-aktifnya kerja dan pelayanan nih. Ya, walaupun kita lelah, kita sibuk dan lain-lain, tetap memang yang paling penting adalah kita meluangkan waktu untuk sekedar hening dan mendengarkan balik. Istilahnya mungkin juga refreshment juga ya kan. Jadinya ketika kadang-kadang misal nih kita sekedar sibuk kerja terus pengen istilahnya apa holiday mood atau pengen istilahnya pengen jalan-jalan lah. Nah mungkin ini juga sama kali ya keinginan untuk refreshment itu juga mungkin sama juga ya tanya mungkin secara rohani yang ini gitu. Benar, benar sekali ya. Saya sendiri merasa saya itu nggak terlalu butuh banget rekreasi pergi mana gitu, karena waktu doa itu sudah betul-betul refreshing buat saya. Jadi ketika doa itu bisa, seger, karena Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan juga. Kadang-kadang juga nggak rasa apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Karena kan doa itu bukan soal perasaan ya, tapi doa itu adalah hadir di hadapan Tuhan. Bukan soal kita merasakan atau enggak. Tapi dalam iman kita percaya ketika kita datang, kita masuk ke dalam mohon, Tuhan sudah mendengarkan dan Tuhan hadir. Baik kita rasa ataupun tidak. Benar. Sama istilahnya kita kayak sama temen lah atau mungkin sama keluarga. Semakin sering kita telepon-teleponan, Ya, komunikasi, semakin deket kita gitu. betul, Nah ini betul juga sama aja sih sebenarnya. Tuhan. Ya, benar-benar. Setiap kali ada masalah kita ngomong sama Tuhan, ya kita dekat, merasa dekat. Betul. Dan komunitas memang sangat membantu ya Tanya di sini. Maksudnya dengan Nah, bukan hanya sekedar komitmen-komitmen tadi, tapi juga saya sendiri
join komunitas sejak sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. Waktu itu masih kuliah, terus dipaksa teman jadinya diajakin terus awalnya biasa nggak mau, terus habis itu bener-bener ikut coba, eh karena waktu itu perantauan, terus akhirnya ketemu komunitas waktu itu KTM juga kebetulan. Nah di situ saya merasakan kayak, oh ternyata ada loh. Karena sebelumnya saya males diajak karena, aduh saya tuh bukan orang holy nih. Aduh nggak bisa, itu terlalu holy, nggak bisa. Tapi ketika join di sana ternyata malah eh, broken people yang berkumpul bareng di situ untuk bukan memperbaiki sih, tetapi menumbuhkan satu sama lain, memulihkan satu sama lain, dan itu sih yang saya rasakan. Makanya sejak itu pun ya dimanapun saya berada, dipindah kota, pindah manapun saya berusaha cari komunitas. Dan kebetulan memang senang waktu dengar ternyata KTM di mana-mana juga ada. Karena ada beberapa teman yang di luar negeri juga mereka join KTM juga gitu. Dan ya itu memang salah satu aspek yang menarik ya dari KTM, bukan hanya sekedar istilahnya ngajar untuk adorasi, hening, tapi juga memang memberikan fasilitas juga kepada Hmm. mungkin teman-teman di luar sana yang sedang membutuhkan, bahkan ketika mungkin mereka nggak tahu juga ketika membutuhkan gitu. Dan Memang diharapkan komunitas itu juga menjadi keluarga kedua ya. Artinya ketika kita tahu bahwa ada orang yang juga bisa mengerti ya, paham perjalanan kita secara rohani, itu akan sangat menolong. ya Jadi betul. kita butuh orang lain yang juga berjalan bersama di dalam hidup roh. Nah, itu perlu, hidup rohani juga perlu bertumbuh terus. Bertumbuh itu perlu pembinaan, perlu wadah, perlu program yang jelas juga untuk kita tumbuhnya itu benar gitu. Betul, Dan betul, setuju. kalau kita melayani sendiri kita bisa sesat. Dalam hal rohani menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, karismatik, karunia Roh Kudus yang karismata, misalnya penyembuhan, lalu buat, sabda pengetahuan, itu kan semua kita pelajari ya. Kita juga latih, kita juga gunakan dalam pelayanan. Tapi itu dalam pengawasan juga. Artinya kita melayani bersama dalam sel, minimal kita berdua, ada pengawasan bersama dalam komunitas. Sehingga tidak ada satu orang itu yang bisa apa namanya punya apa ya pelayanan pribadi lah, dalam arti karena apa itu bukan pelayanan pribadi apa ya, misalnya menubuatkan sesuatu dan yakin ini benar, tapi kalau pelayannya atau komunitas mengatakan enggak, ini enggak sesuai rasanya, ya dia harus mengalah. Artinya kita tetap ada dalam satu ketaatan, discernment bersama secara komunitas. Karena mudah sekali untuk tergelincir dan terjadi penyalahgunaan karunia-karunia Betul. karisma kalau kita melayani secara pribadi atau melayani sendirian di luar komunitas. Berarti selain taat, kita juga harus tetap rendah hati ya, tetap Ya, mau kapanpun itu juga. ukur, mau dibenerin, mau belajar terus. Karena kita, Susah. ya memang orang rohani cenderungnya jadi sombong. Padahal dalam hal rohani kita tidak pernah menjadi ahli. Nah, jadi uh, ketika kita ditegur itu mungkin sakit, apalagi orang yang udah senior, udah lama gitu ya. Tapi justru disitulah ujiannya. Ketika masih mau taat, masih mau dibenerin, ya berarti kita masih ada harapan untuk maju. Kalau orang udah nggak mau ditegur, ya udah dia mandek sampai di situ aja. Betul. Makanya Karena betul. Karena tujuan kita bukan hanya sebagai ahli rohani, tetapi nanti yang sudah disiapkan oleh Tuhan itu ya. ya tujuan kita kan bersatu dalam Tuhan, dalam hidup kasih, dalam kasih ya, bertumbuh terus dalam kasih. Ya kasih itu apa? Ya kasih yang nggak memusuhi orang lain, kasih itu juga mau ditegur, mau mengalah, mau belajar terus, uh, menjadikan orang lain itu juga orang yang apa ya, sama dengan kita, ya kan, tidak lebih rendah daripada kita. Walaupun kita berdoa, kita pelayanan sudah 20 tahun, dia mungkin masih baru, tapi bisa saja Tuhan pakai dia untuk menegur kita. Iya toh? Iya, iya, iya.
Bisa jadi orang yang udah lebih lama itu malah ngentengin, oh aku pasti benar. Nah itu yang bahaya banget gitu. Kalau merasa dirinya udah pasti benar. Ya, Apalagi mm-mm. makin lama makin yang istilahnya ya makin yang mau di reach out itu makin beda generasi, beda cara, beda pola pikir gitu ya tanya juga. Tuh. Tadi kan Rusi juga tanya pelayanan KTM ya, yaitu tadi kan Mm-mm. kita juga adorasi, ngajarin orang berdoa, retret, menawarkan retret-retret di paroki, kemudian kitab suci juga, pendalaman iman dan lain sebagainya, kemudian juga evangelisasi lewat khususnya sekarang digital ya, media medsos, kita masuk di Instagram lah, YouTube lah untuk menghasilkan konten-konten yang menarik, yang lebih bisa menjangkau anak muda, orang sekarang yang pengennya tuh lihat udah nggak betah lama-lama, ya nggak masuk 3 menit aja, TikTok TikTok, Reels juga. gitu ya. Itulah gimana? Karena itu apa ya, tantangan zaman, perubahan zaman, tanda-tanda zaman yang perlu kita terus terbuka terhadap semua perubahan-perubahan itu, menanggapi, jadi kita nggak ketinggalan dan kita tetap bisa mewartakan di tengah situasi apapun juga, termasuk juga kerasukan Setuju. keluarga, generasi muda. Nah itu, nah ini kita yang udah umur-umur saya ini juga sangat banyak mengandalkan yang muda-muda. Jadi untuk masukin ke IG Live ini aja saya masih belajar. Jadi Iya. sadar bahwa perlu ada regenerasi gitu. Juga dalam pimpinan-pimpinan Dewan Pelayan ya itu pasti akan sangat banyak melibatkan anak muda nih ke depannya. Tapi selalu salut sih sama istilahnya sama yang memang bukan senior sih, tetapi mungkin sudah berkecimpung sangat lama, tetapi tetap kayak tante yang tetap humble dan tetap mau mengakui kalau memang butuh belajar yang baru lagi gitu kan. Dan Ya, ya luar betul biasa dan itu. ya sadar lah, sadar bahwa kita kalau nggak mau ditinggalin ya kita harus berubah. Betul. Dan tidak ada yang tetap di dunia ini. Yang pasti itu adalah perubahan gitu. Sesuatu itu adalah perubahan. Uh-uh. Tidak ada Ya, yang tetap. Betul sih. yang pasti itu Sama ada. sama tadi Ya, tante kan sempat bahas juga tentang retret-retret. Nah, itu kan ya, lumayan terkenal juga retret-retret KTM ya. Mulai ya, mungkin yang paling terkenal mungkin retret penyembuhan luka batin. Mungkin bisa ya. cerita singkat tante sebenarnya ada retret apa aja sih dan sebenarnya untuk apa sih retret itu? Dan mungkin ketika ikut retret ada yang paling memorable nggak sih Tan sama ikut retret dan gimana atau apa yang didapat? Iya, jadi kita KTM juga kan punya persyaratan ya, itu ada retret ya, retret awal lah, penyembuhan batin, retret doa, retret pelayanan, itu semua beberapa retret yang harus kita ikuti gitu. Dan tujuannya apa ya supaya kita juga memang diproses, tidak hanya belajar secara intelektual pengetahuan tentang apa itu ekaristi, apa itu adorasi, tapi mengalami juga dan diubah juga, diproses juga. Nah, KTM itu juga jadi kader untuk melayani retret seperti karisma-karisma yang dimiliki oleh CSE maupun Putri Karmel. Mereka menerima karisma-karisma sebagai komunitas, itu juga yang kami terima dalam KTM sebenarnya. Dan jadi biasanya CSE Putri Karmel pelayanannya juga melibatkan KTM. Jadi apa yang bisa dibuat oleh KTM itu kadang-kadang diberikan porsinya oleh CSE Putri Karmel. Di situ kami juga belajar. Sehingga KTM juga bisa mengadakan adorasi sebagaimana yang dilakukan oleh para suster Putri Ya, Karmel SE, termasuk juga memberikan retret penyembuhan batin, retret awal, seperti itu. Nah, jadi retret macam-macam. Itu pun kami diberi materi-materi pembinaan-pembinaan untuk. Tapi di KTM sendiri kan ada ibaratnya jurusan-jurusannya masing-masing ya. Ada yang mungkin oh, senangnya terpanggilnya di pelayanan adorasi. Ada yang terpanggil di pelayanan untuk mengajar. Ada yang terpanggil di pelayanan untuk memimpin pujian dan penyembahan. Nah, macam-macam itu. Nah, di situ nanti kan dari tingkat sel, wilayah, distrik, provinsi, kan akan kelihatan nih kader-kader mereka ini, oh ini
mereka bisa jadi pengajar, bisa menjadi pewarta sabda Tuhan, bisa menjadi pelayan adorasi, pengajar retret, worship leader. Nah, itu lewat pelayanan di distrik masing-masing, mereka itu kan di termasuk memberikan retret itu. Kalau saya pribadi ya terkesan dengan banyak sekali retret ya, karena saya juga saya ini bukan orang yang udah baik awalnya, tapi saya apalagi juga dalam perkawinan, saya banyak sekali berjuang, ya, banyak sekali kekurangan, banyak sekali masalah, tapi kemudian lewat doa, lewat retret, lewat pembinaan itulah saya belajar untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu nggak gampang gitu. Dan akhirnya di situ saya juga menulis beberapa buku dan lain sebagainya. Itu tidak pernah lepas dari proses saya di dalam KTN. Makasih, Tan. Kalau jenis-jenis retretnya sendiri boleh kasih kisi-kisi nggak sih? Kan tadi ada sebut retret awal, terus mungkin retret lain itu sebenarnya bedanya apa sih? Supaya mungkin cawan-cawan di sini mungkin nanti setelah offline atau mungkin sekarang kan juga masih ada retret online, mungkin bisa join juga nanti ketika ada dibuka sesi retretnya gitu, Tan. Ya, kalau retret-retret yang ada itu kan seperti retret dasar hidup Kristiani, itu semacam retret awal. Itu bagaimana kita mula-mula mengenal bagaimana sebenarnya Allah itu mengasihi kita. Ya, kita belajar bahwa sebenarnya kita ini begitu dicintai dan kita mengalami dicintai Tuhan itu lewat pencurahan Roh Kudus. Dan di situ kita punya suatu ketertarikan semangat yang baru untuk melanjutkan hidup dalam roh, berkembang dalam hidup rohani melanjutkan. Lalu kemudian kita ada retret-retret karunia Roh Kudus. Di situ jadi setelah kita mengalami retret awal, kita disemangati untuk melayani. Lah apa tuh toolsnya? Kita melayani bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan mengandalkan karisma atau karunia Roh Kudus untuk pelayanan. Itu ada kita akan belajar tuh nubuat, sabda pengetahuan, karunia penyembuhan, karunia iman, kebijaksanaan dan seterusnya untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan-pelayanan kita. Doa-doa penyembuhan, fisik maupun luka batin, kemudian juga pelayanan konseling dan seterusnya. Itu semua kita pelajari bagaimana kita diperlengkapi untuk melayani itu dalam retret-retret karunia Roh Kudus. Ada juga retret penyembuhan batin. Nah, artinya kita yang melayani ini bukan harus orang yang sudah sehat 100% ya. Nggak ada orang yang sudah sehat 100% ya. Kita masih sama-sama orang yang terluka, membawa luka, membawa kelemahan kita, tapi kita tetap mau berbagi dengan segala keterbatasan kita. Itu yang penting. Artinya kita kadang-kadang bukan memberi dari kelebihan, tetapi dari kekurangan kita justru. Kita kan pernah sering melihat ya, ada orang yang dulunya narkoba. Tahu-tahu setelah dia disentuh oleh Tuhan, dia malah bisa sangat masuk dengan kehidupan orang-orang yang terikat dengan obat-obatan. Sehingga dia bisa dengan luka yang pernah dia alami dan sudah disembuhkan, dia justru bisa menjadi teman bagi orang yang sedang struggle dalam masalah tersebut. Batin mungkin mau diaborsi atau mungkin dari keluarga broken home. Ketika dia join di komunitas, dia diperbaharui, dia mengalami kasih Tuhan, akhirnya dia bisa melayani orang-orang yang broken home karena dia sangat paham situasi itu sebelumnya. Jadi dengan kita pernah mengalami luka, kita bisa lebih berempati dengan orang yang punya masalah sama dengan kita. Nah, tapi kita juga harus terus disembuhkan ya. Jadi jangan kita aku memang udah gini. Aku ini memang judes dari sananya. Tahu-tahu judesnya karena juga banyak lukanya. Betul. Dan ikut satu kali tuh nggak cukup gitu kan. Karena luka kita tuh berlapis-lapis. Bayangin kita mungkin luka sudah dari dalam kandungan, mulai dari kita TK, SD, itu sampai kita dewasa ya. Mengalami banyak luka. Kalau nggak disembuhin, kan sembuhnya itu kadang-kadang harus berproses. Jadi bukan berarti aku sudah ikut kok, aku udah beres, enggak gitu ya. Tapi kalau kita masih muda tersinggung banget, disentil dikit udah luka sampai 2 hari 2 malam tuh nangis, 1 minggu nggak mau ketemu orang, 1 bulan nggak mau ikut sel lagi, itu berarti kita masih luka terlalu parah tuh. Harus ikut Iya. lagi, kan? Tapi kita tetap harus masih bisa melayani.
Bukan berarti, oh aku tunggu sembuh dulu baru melayani. Enggak akan pernah melayani. Kalau kita bilang aku tunggu sempurna dulu, enggak akan pernah sempurna. Ya, padahal Tuhan mau dengan kelemahan luka yang kita punya, kita masih bisa berbagi. Justru di situ kita bergantung pada Tuhan. Bahwa aku melayani bukan karena aku hebat, bukan aku melayani bukan karena aku sudah baik, tapi aku melayani betul-betul karena rahmat Tuhan. Itu. Luar biasa sih. Bener Ada banget, retret. Iya, melayanin dari kekurangan kita ya Tan ya. Maksudnya itu betul. Jadi itu aspek yang luar biasa sih. kita betul-betul melayani itu tergantung dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kepintaran atau kemampuan kita saja. Walaupun tidak dapat dipungkiri, kita secara kodratik terus mengembangkan diri ya, Betul. tapi itu untuk melayani, mengubah hati, untuk membawa orang pada pertobatan. Nah, yang bisa mengubah hati orang itu hanyalah kuasa Roh Kudus. Jadi, uh, simple saja yang perlu kita lakukan yaitu bersatu dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari supaya kita membawa kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam pelayanan kita. Itu aja. Hanya itu yang kita lakukan, bersatu aja. Jadi Betul. kita dimanapun kita ditaruh ya kita menghadirkan kasih Tuhan gitu. Kadang-kadang orang-orang itu hanya butuh itu kok, hanya butuh kasih Tuhan. Dengan kita dengerin aja, ada pancaran kasih, kita paham, kita nggak menghakimi. Bahaya kan kalau kita menganggap diri kita ini orang baik, orang kudus, kita pasti akan sulit sekali menerima orang yang berdosa. Kita akan sulit untuk mengerti, kamu gini aja kok nggak bisa sih? Kamu kok gini? Itu nggak akan membawa orang pada pertobatan sih. Tapi dia Betul. akan mungkin jauh dan menutup diri. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini juga orang yang berdosa, kita juga orang yang lemah, kita sesama bagi mereka, itulah mungkin jalan masuk orang itu datang kepada Tuhan. Berarti sebenarnya rangkaian retret-retret itu tujuan utamanya nantinya memang goalnya adalah supaya mempersiapkan diri kita masing-masing untuk melayanin ya Tan sebenarnya. Betul, betul. Ya pertama juga untuk hidup kita pribadi, Pasti. bagi dan juga kita nggak sampai di situ. Kita kan hidup rohani nggak egois. Bukan untuk kita sendiri aja selamat, untuk kita sendiri merasa nyaman gitu. Untuk orang lain juga mengenal kasih Tuhan. Tuh. Cuma kan sekarang maksudnya di masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini ya Tan, itu berarti rata-rata semua retret kalau dulu semuanya offline mungkin kita datang ke Karmel terus merasakan suasananya yang memang sungguh kyusuk. Nah, kalau sekarang masa pandemi ini semuanya kan online ya Tan. Mungkin ada yang mau di-share atau mungkin ada kasih tips gimana sih supaya teman cawan-cawan di sini walaupun ikut retret tapi juga tetap merasakan karunia yang sama ketika kita retret online ataupun offline gitu. Iya. Iya, pertama kita lihat dulu yang segi positif online ya, karena orang tidak harus meninggalkan rumah. Kita yang udah misalnya berkeluarga itu meninggalkan istri, suami itu susah kadang-kadang kan. Terus orang yang dari luar pulau misalnya, dari Papua misalnya, dari Kalimantan, itu untuk datang aja sudah spend uang berapa untuk tiket, terus meninggalkan perjalanan waktu 1-2 hari kan di luar waktu retret. Nah itu dengan online ini luar biasa sih sebenarnya. Ini rahmat yang dibagikan secara luar biasa, melimpah-limpah gitu loh ya. Tapi ya memang negatifnya rasanya itu mungkin bisa kurang, kusuknya itu kurang karena di rumah kita mungkin masih ditinggal masak dulu, ditinggal makan dulu, retret sambil makan, sambil tidur gitu kan, dan akhirnya ketiduran nggak dengar. Nah, itu memang kembali kita dituntut disiplin sendiri, lebih dewasa lagi, karena nggak ada lagi yang ngawasi kecuali diri kita sendiri gitu kan. Nah, memang sekarang ini tantangannya kembali kepada kita, sebesar apa kerinduan kita untuk bertumbuh, sebesar apa kerinduan kita pada Tuhan. Dan saya yakin juga di masa yang sulit seperti ini, orang itu memang makin mencari Tuhan sih. Ada kehausan yang begitu besar. Jadi, saya yakinlah setiap orang itu karena dia butuh, pasti juga akan benar-benar mencari gitu ya. Jadi kita menciptakan ruangan yang hening di kamarnya sendiri, walaupun dengan laptop, nyalakan lilin, siapkan hati,
eh, lepaskan dulu pikiran. Ya ini nggak semudah yang saya ngomong sih, saya tahu ya. Karena gangguan tuh banyak banget. Bel. Lihat handphone, akhirnya nggak sadar sudah lihat ke sana sini, tahu-tahu udah ketinggalan. Saya pikir kembali ke masing-masing kita. Kita ini manusia yang pasca pandemi diharapkan betul-betul menjadi manusia yang dewasa ya, eh, betul-betul bisa mengontrol diri sendiri. Betul. Tantangan saya sendiri nggak ada tipsnya. Karena tips itu mengandaikan sesuatu yang kompleks kita sederhanakan. Tetapi ini betul-betul hidup itu ya kompleks ya. Kompleks betul. Saya nggak suka bicara tips sih, karena hmm, apa yang buat saya mengeneralisasi dan mensimplifikasi itu kadang-kadang menghilangkan keunikan ya. Terlalu Setuju. mensimplify, menyederhanakan semua itu kayak memiskinkan gitu isi dan keunikan. Jadi setiap orang carilah caranya masing-masing. Yang penting metode yang membuat Anda makin dekat sama Tuhan, yaitu lakukanlah gitu. Iya, iya, betul. Setuju banget, Tante. Bener sih, kayak saya juga kalau dulu waktu masih offline memang hampir selalu punya alasan untuk tidak mengikuti retret. Jadi entah sibuk, nggak bisa cuti, ini. Tapi begitu pandemi ini malah cari-cari itu online, gimana ya supaya bisa ikut online, gimana ya caranya. Dan ya mau nggak mau memang betul komunitas membantu kita, membiasakan kita untuk melatih ketaatan dan kedewasaan. Nah, makanya Iya, memang komunitas itu penting sih. iya Gitu. saya sendiri, karena sudah begitu rindu dan sudah terbiasa ikut adorasi gitu. Jadi waktu adorasi Selasa Kamis itu saya selalu harus hadir. Jadi saya selalu senang sekali sih, bersyukur bisa ikut. Oh, berarti tiap hari Selasa dan Kamis ya, Dan? Ada adorasi Ada jam 8:30 sampai 8:30 dari Lembah Karmel dan dari Tumpang. jam Di 8 sampai setengah 9. Karmel Oke, C. oke. Iya. Nah, mungkin nggak berasa ini sudah hampir jam 8, kurang beberapa menit lagi. Mungkin ada mungkin pesan-pesan buat cawan-cawan di sini kan terkait kegiatan kita minggu depan nih udah nggak sabar banget minggu depan tentang Charis Indonesia Conference. Kenapa sih kita harus hadir dan ikut? Gitu. Iya, karena kan kita ini komunitas-komunitas yang sebenarnya satu roh ya. Jadi masing-masing itu berasal dari roh yang sama, itu Roh Kudus, dengan cara hidup, cara pelayanan yang beda-beda. Nah, ayo kita sama-sama ini memperkaya satu sama lain. Kadang-kadang kalau kita belajar dari orang lain, kita bisa menimba banyak sekali hal yang kita mungkin ini kurang perhatikan. Nah, lewat Charis Conference ini kita akan bertemu dengan teman-teman dari komunitas yang berbeda, yang sama-sama sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Roh Kudus juga, karena ini Charis Conference. Dan kita akan mendengarkan juga dari Bapak Kardinal, dari pembicara luar negeri juga, dari Romo Charis yaitu Romo Steve. Pasti sudah disiapkan materi yang relevan dengan kita. Jadi ayo Harus ikut ya. Dan di, iya, selain yang sudah daftar juga bisa langsung join langsung di link Zoom, tapi kita juga bisa join juga mungkin yang karena Zoom kapasitasnya cukup limited, jadinya yang kemarin mungkin belum sempat daftar bisa langsung subscribe YouTube kita di Charis Indonesia Conference ya, 2021. Nah, di situ bisa langsung nonton juga. Nah, ya. kebetulan di akhir-akhir akhirnya ada pertanyaan nih, Tan. Yang pertama dari Kakak Mercy Dea. Pernah nggak sih mengalami rasa capek dengan pelayanan, terutama di masa pandemi ini? Hmm, gimana ya? Capek, capek. Hmm, memang kadang-kadang jenuh karena banyak. Kan saya pribadi kan banyak yang lagi nulis disertasi. Tapi karena disertasi saya tentang spiritualitas juga, Yohanes Salib ya, saya bisa memperdalam juga iman ya, masih nyambung lah, nggak hanya sesuatu yang pengetahuan aja. Tapi komisi kitab suci dan sebagainya memang banyak, apalagi juga di KTM yang nonstop juga ya. Nah, tapi ke gimana ya?
Saya ya itu tadi refreshingnya doa itu sama adorasi. Jadi kalau udah doa adorasi rasanya udah fresh lagi Fresh gitu. lagi. Iya. Jadi ya habis itu ada kekuatan untuk menjalani lagi. Sekarang sudah mulai misa offline, saya masih bisa ikut, terus ada pengakuan dosa itu juga buat saya sangat menolong saya ya. Kalau dulu kan sempat nggak ngaku dosa selama pandemi, rasanya itu nggak beban banyak gitu, karena saya banyak dosanya juga sih. Jadi ya itu bisa ngomong numpain selesai, aduh rasanya plong banget, lega. Jadi tugas-tugas pelayanan itu rasanya sesuatu buat saya ya rahmat dan kesempatan juga sih Iya, untuk iya. mengenal apa yang Tuhan mau dan juga berbagi karena Tuhan sudah memberikan kesempatan itu ya saya mau pergunakan sebaik-baiknya. Benar. Luar Saya biasa. punya tidak menolak pelayanan selama suami saya juga masih mengizinkan itu. Jadi ya enjoy banget Setuju. sih. Iya. Ya, mungkin kayak saya ini kebetulan live IG juga baru pertama kali, deg-degannya luar biasa, nggak karu-karuan. Tapi ternyata ngobrol sama Tante El ini banyak banget berkat yang didapat sih. Terima kasih banyak, Tan. Saya terima kasih juga. Iya, mungkin kita mungkin banyak banget yang masih pengen diobrolin sebenarnya, tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin next time kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Tante, sama cawan-cawan juga. Yang pasti Kari sendiri itu adalah Katolik Charismatic Renewal International Service. Jadinya merupakan layanan pembaharuan karismatik Katolik yang inisiatif langsung dari Bapak Paus Fransiskus. Jadinya kenapa sih kita harus ikut seperti Tante El tadi? Ya memang kita satu hati dan satu roh. Kebetulan memang kata-kata favorit kita, tagline kita tahun ini adalah satu hati satu roh. Jadinya kita bermacam-macam komunitasnya. Ada mulai dari CFM, terus ada dari BPN, PKKI, terus ada KTM juga, Domus Cordis, terus ada Emmanuel dan juga LOJF. Iya, jadinya kita macam-macam berbeda-beda mungkin. Tetapi kita di sini tetap satu hati, satu roh, dan satu visi juga di Aris Indonesia. Nah, mungkin jangan lupa nanti Sabtu depan mulai tanggal 16 Oktober dan juga 17 Oktober untuk rundownnya dan juga mungkin detail acaranya saksikan terus di IG kita, jadinya bakal ada fit-fit walaupun tinggal seminggu nanti pasti ada jadinya detail-detailnya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita di Karis Indonesia Conference 2021. Bagi mungkin teman-teman yang belum dapat link Zoom-nya bisa langsung nonton di sana. Nah itu, satu hati satu roh. Dan kita masih juga dengan komunitas-komunitas lain yang punya spiritualitas karismatik untuk join di Karis Indonesia karena Karis Indonesia tidak akan menolak siapapun ya komunitas manapun maksudnya secara community ini bukan perorangan ya secara komunitas untuk bergabung sejauh komunitas itu menganggap dia mempunyai spiritualitas karismatik. Betul. Dan mungkin bagi teman-teman yang bahkan belum berkomunitas pun sangat di-encourage untuk hadir juga ya. Mungkin untuk Ya, sama-sama ya, merasakan pembaruan karismatik di sini. Karena ya, ya. macam-macam. Ada Uskup Agung juga, Monsignor Ignatius Suharyo sebagai pembicara. Terus ada Romo Moderator Karis kita, Romo Steve, yang tadi juga disebut sama Tante El, sama ada Mr. Pino Scafuro langsung dari Argentina. Dan terakhir ada Brother Jamesin dari Korea. Jadinya pasti menarik banget lah acaranya, luar biasa menarik. Nah mungkin nggak lupa sebelum menutup juga, pas tinggal 1 menit, acara ini juga didukung dari Katolik, kemudian ada Liputan 6, terus Katolik Fitgram, Aku Tahu Imanku, Pena Katolik, dan Jejak Kudus. Nah, mungkin terima kasih banyak Tante dan juga kawan-kawan semua yang sudah hadir di sini. Nggak terasa 1 jam, yang tadi deg-degannya sudah berjam-jam sebelumnya, tapi ternyata 1 jam kurang rasanya ini sebenarnya. Iya, iya. Itu ada yang tanya tuh KTM tuh karismatik. Oh Iya, iya, itu spiritualitasnya karismatik Karmel. karismatik Karma. Iya, Jadi tuh kan emang cawan-cawan ini kalau terakhir-terakhir pada banyak tanya ya. tadi kan Rusi udah ngomong tuh memang karisma itu
tuh kayaknya yang tepuk tangan, tapi yang kita lihat yang aspek teologis ya, yang intinya itu adalah bahwa hati kita terbuka pada Roh Kudus, kita mau dibimbing hidup kita oleh Roh Kudus. Itu intinya karismatik. Setuju, setuju. Sedangkan dan tepuk tangan itu hanyalah bungkusnya aja. Kita hening pun